Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Tauhid. Mari kita sama-sama belajar tentang ilmu tauhid yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Iswardi. Silakan disimak baik-baik. Baju yang dipakainya sedih dan menangis dia. Celana yang pakainya sedih dan menangis dia. Jam tangannya, kopiahnya, jilbabnya, semuanya itu menangis Bapak Ibu. Ya. Sedih dia karena tidak lagi bisa merasakan itu. Begitu memahaminya. Jadi bukan manusia saja, bukan suami, bukan istri, anak saja yang menangis kehilangan, tapi alam ini kehilangan Bapak Ibu. Kenapa alam itu menangis dan kehilangan? Karena dia mengenal siapa sebenarnya diri Bapak Ibu. Siapa sebenarnya yang insan kamil? Siapa sebenarnya insan itu yang sesungguhnya bagi yang kenal. Makanya kalau kita sudah kenal akan rahasia diri kita tadi, wajib pula kita di situ menjadi rahmatan lil alamin dan rahmatan bil alamin. Itu kuncinya. Menjadi rahmatan lil alamin, untuk sekalian alam ini jadi rahmat. Rahmatan bil alamin untuk diri. Itu dia. Mana yang dikatakan rahmatan lil alamin dan mana pula yang dikatakan rahmatan bil alamin? Kalau kita sudah mengenal diri. Kita lihat yang rahmatan lil alamin ini yang disebut namanya nur tadi. Nih, nur itu yang rahmatan lil alamin. Di mana letaknya nur itu rahmatan lil alamin? Karena dari nur itulah terciptanya segala yang ada. Ya. Bahwa segala yang ada, segala yang wujud, alam ini ada karena Nur Muhammad itu maksudnya. Itu yang rahmatan lil alamin. Adanya surga itu dari Nur Muhammad tuh. Adanya neraka juga dari Nur Muhammad tuh. Adanya aras, adanya lu, adanya kursi, ya, adanya langit dan bumi, adanya segala yang ada, itu dari Nur Muhammad. Itu rahmatan lil alamin namanya. Lalu yang mana yang rahmatan bil alamin? Rahmatan bil alamin pada diri Bapak Ibu. Pada diri Bapak Ibu, hanya disebut namanya dengan ruh tadi. Itu dia. Di mana letak ruh itu rahmatan fil alamin, maka hidup alam batang tubuhnya. Batang tubuh ini disebut alam, alam batang tubuh, alam jasmani. Ini bisa bergerak, ini bisa hidup karena ruh itu. Itu memandangnya. Secara umum, yang ruh itu yang Nur Muhammad itu maksudnya. Pandang lagi secara ma'rifat. Secara makrifat yang rahmatan lil alamin dan rahmatan fil alamin itu namanya si hayat. Ini dia. Siapa si hayat? Si hayat itulah yang zat namanya Allah. Allah itulah sebenarnya yang rahmatan lil alamin dan rahmatan fil alamin. Itulah yang Allah katakan. Wa rabbuka yakhluqu may yasha wa yakhtar. Maka nalahumul khiyarah. Akulah Rabbmu yakhluqu mayasha. Aku yang mengadakan segala yang ada. Aku yang menzahirkan segala yang wujud. Segala yang ada, segala yang wujud, segala yang zahir itu dariku, kata Allah. Asalnya aku, kata Tuhan. Kalaulah segala yang zahir, segala yang wujud, segala yang nyata itu asalnya aku, kata Allah. Wa yakhtar, maka akuilah yang akan menetapkan ketetapan itu pada dirimu, kata Tuhan. Allah yang menetapkan takdir, Allah yang menetapkan qadahnya itu. Alam ini Allah yang menentukannya. Maka nalahumul khiyarah. Karena aku yang menetapkan qadah takdir kepada dirimu, maka pilihanmu itu tak berlaku bagi aku. Tapi pilihan akulah yang berlaku bagi
pilihanmu Tuhan. Karena akulah yang berhak di situ. Karena aku Tuhanmu. Engkau adalah hambaku dan kekasihku, kata Allah. Mana yang dikatakan hamba, mana yang dikatakan kekasih tadi? Yang dikatakan hamba, yang dikatakan kekasih, ini yang murni. Ini yang hamba tuh. Ini yang dikatakan kekasih. Makanya kalau kita ingin dipanggil Allah sebagai Habibullah, secara makna hakikat, kenalilah Nur Muhammad itu. Karena Nur Muhammad itulah yang sudah sempurna dia pada alam, sempurna dia pada batang tubuh dan sekalian nyawa nih yang ada pada tubuh. Itulah yang katakan kekasih Allah itu. Nur Muhammad itu yang kekasih Allah. Jadi siapa yang mengenal akan rahasia dirinya, Nur Muhammad, itu udah dikatakan Allah dia kekasihnya Allah. Inilah yang dikatakan Habibullah itu, Bapak Ibu. Rupanya kekasih Allah yang disebut namanya Habibullah atau Nur Muhammad. Nur Muhammad inilah wasilahnya. Itu ilmunya. Turun dia ke bawah. Muhammad ini atau Nur Muhammad ini sebagai wasilah. Wasilah untuk apa? Wasilah untuk liqa dengan Allah. Liqa apa artinya, Bapak Ibu? Bertemu dan bersua dengan Allah. Itulah maksudnya itu. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kul in kuntum tuhibbunallaha, jika kamu benar-benar cinta kepada aku, cinta kepada Allah. Orang yang cinta melihat tak, Bapak Ibu? Ada orang cinta tak melihat? Orang yang cinta kepada Allah pasti dia melihat Allah. Siapa yang benar-benar cinta kepada aku, ingin berjumpa dengan aku, ingin berliqa dan bersua dengan aku, fattabi'uni, maka ikuti aku. Siapa maksudnya, makna hakikatnya ikuti aku? Itu adalah Nur Muhammad ini, karena inilah kekasihnya. Ya. Inilah orang yang pertama kali berjumpa Allah. Ini orang yang pertama kali liqa dengan Allah. Ini orang yang pertama kali diciptakan dan dijadikan Allah. Ini yang pertama kali menjadi kekasih Allah itu Habibullah. Dia yang dikatakan namanya Sayyidul Anbiya. Ini orangnya Nur Muhammad. Sekarang Nur Muhammad sebagai wasilah untuk berjumpa dengan Allah. Pada diri Bapak Ibu itu yang dikatakan namanya Rasul. Pada diri Bapak Ibu itu yang dikatakan Rasul. Rasul itu utusan. Mana yang katakan Rasul utusan di dalam diri Bapak Ibu? Ini yang namanya ruh ini. Itu dia. Dahruh namanya. Dahruh sebutannya. Ya. Makanya Allah bilang, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah. Apa artinya itu, Bapak Ibu? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah bagi diri kamu. Mana yang dikatakan Rasulullah uswatun hasanah? Ini yang disebut namanya Nur Muhammad rupa ruh. Ini dia. Ini yang uswatun hasanah. Nur Muhammad rupa ruh. Liman kana yarjullaha, siapa yang berharap, siapa yang pingin berjumpa dengan Allah, maka kenalilah Rasulullah di dalam dirimu itu. Wa'lamu anafikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa di dalam dirimu itu ada Rasulullah. Itu yang katakan Nur Muhammad sudah menjadi rupa-rupa dari kita. Inilah wasilah itu. Ini yang dikatakan namanya mursyid Rabbaniyah. Itu dia. Mursyid Rabbaniyah itulah wasilah untuk menghantarkan kita berjumpa Allah. Jembatan bagi Bapak Ibu untuk wasil liqa dengan Tuhan itu. Itu dia.
Setelah kita wasil dengan Allah, wusul dengan Allah, berjumpa dengan Allah, ketika itu rupanya Bapak Ibu, antara Bapak Ibu itu tidak ada dinding pembatas lagi, tidak ada wasilah di situ lagi. Dikatakan wasilah, dikatakan jembatan, dikatakan perantara, itu sebelum Bapak Ibu mengenal. Sebelum Bapak Ibu berjumpa dan bersua disebut namanya wasilah. Jembatan perantara untuk sampai kepada Allah. Namun setelah kita sampai kepada Allah dan berjumpa, kita bersua dengan Allah, tidak ada lagi namanya wasilah. Rupanya untuk berliku dengan Allah tak butuh wasilah di situ. Ya, karena Allah itu sudah teramat sangat dekat pada diri kita. Karena diri kita inilah kenyataan dirinya. Baru kita tahu bahwa diri kita ini kenyataan dirinya setelah kita mengenal diri kita itu la haula wala quwata illa billah. Disitulah duduk pahamnya. Aqrabu ilai min hablil warid, itu dia. Kan itu yang ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasul, apakah Allah itu jauh ya Rasulullah? Di langit? Atau Allah itu dekat? Maka turunlah firman Allah, yang bunyi firman Allahnya apa Bapak Ibu? Apa bunyinya Pedi? Al-Qur'annya apa bunyinya? Bahwa Allah itu mengatakan dirinya kepada Muhammad untuk disampaikan kepada yang bertanya bahwa itu aku tuh dekat. Apa bunyi firman Allah itu? Faiza salaka ibadi anni qarib. Ada yang tinggal lagi. Faiza salaka ibadi anni fa inni qarib. Maka apabila ada hambaku bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang aku, apa aku jauh atau dekat? Beri jawaban hai Muhammad, fa inni qarib. Katakan hai Muhammad, aku itu sesungguhnya amat sangat dekat. Dekat Allah itu Bapak Ibu. Kalau memang Allah itu amat sangat dekat, dekat yang bagaimana Allah itu dengan diri Bapak Ibu? Dekat yang bagaimana ya Rasulullah Allah itu pada diri kita kalau memang Allah itu sangat dekat? Apa jawaban Allah lagi kepada Rasulullah? Wa nahnu aqrabu ilaihi hablil warid. Ulang lagi. Wa nahnu aqrabu ilaihi hablil warid. Ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya aku ini sangat amat dekat dengan dirimu dibanding dekatnya urat nadimu itu pada tengkuk lehermu. Urat nadi itu dekat nggak Bapak Ibu pada tengkuk leher nih? Dekat kan? Coba pegang dulu. Kalau dekat Bapak Ibu urat nadi itu pada tengkuk leher kita, aku lebih dekat lagi dengan dirimu daripada urat nadimu itu, Tuhan. Nah, kalaulah mata hitam dan mata putih ini dekat pada penglihatan kita, maka Allah lebih dekat lagi dengan diri Bapak Ibu daripada dekatnya mata hitam dan mata putih ini pada diri Bapak Ibu. Itu maksud ayatnya. Kalaulah hidup itu dekat pada diri kita, aku lebih dekat lagi dengan dirimu daripada dekatnya hidup itu pada dirimu. Jadi pada saat Allah telah mengatakan dirinya amat sangat dekat, disitulah Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Itu apa artinya itu? Dan dianya Allah beserta dirimu di mana saja kamu berada. Itu maksudnya wapi anfusikum tuh. Wapi anfusikum, aku selalu wujud hadir beserta dirimu di mana saja kamu berada. Karena Allah selalu hadir beserta diri kita di mana saja kita berada. Barat, timur, utara, selatan, kemanapun kita memandang, menghadap. Ketahui kata Allah, ala innahu bikulli syai'in muhit. Karena kewujudan aku, kezahiran aku, kehadiran aku beserta dirimu sudah meliputi segala yang wujud. Segala yang wujud, segala yang apa tuh?
Segala yang ada. Maka segala yang ada, segala yang wujud, segala yang zohir, segala yang batin, maka aku yang nyata pada sekalian yang wujud itu ya Tuhan. Walillahil masrik wal maghrib fa inna ma tuwallu fasama wajh. Kalau aku sudah meliputi segala yang ada, segala yang wujud, maka kemanapun kamu hadapkan ruhanimu, kamu hadapkan kolbumu, kamu hadapkan jiwamu, maka yang terpandang itu cuma aku, kata Allah. Kenapa yang terpandang aku? Karena aku meliputi segala yang wujud, dan segala yang wujud itu, itulah kenyataan diriku. Kalaulah segala yang wujud itu kenyataan diriku, maka patrikan di dalam hati Bapak Ibu. Kalau segala yang wujud itu adalah diriku, maka segala yang wujud itu aku. Kayak Ustadz ini dihadapkan ke sana, maka yang terpandang juga wajah aku. Nih, madhab Ustadz ke sana, yang terpandang juga wajahku. Ini dia wajahnya. Madhab lagi Ustadz ke sana, terpandang ini juga. Madhab lagi ke sana, yang terpandang juga diri. Karena dia cuma yang wujud. Kalau dia cuma yang wujud, maka segala yang wujud itu aku. Baru kamu tahu bahwa segala yang wujud itu aku pada saat engkau sudah benar-benar keluar engkau dari diri engkau sendiri. Itu kuncinya tuh. Siapa yang sudah benar-benar keluar dari dirinya sendiri, maka disitulah yang wujud yang ada itu hanya aku. Tidak ada diri siapa-siapa. Dirimu itu juga diriku. Diri aku sebenarnya dirimu. Itulah makna hakiki daripada kul huwallahu ahad itu. Katakan, hai Muhammad, engkau itu aku. Aku itu yang engkau. Muhammad itu wujud aku. Aku inilah wujud dirimu. Ahad itu Bapak Ibu, esa dia satu. Siapa yang ahad, siapa yang esa, siapa yang satu? Yang ahad, yang esa, yang satu, ya aku tunggal sejati itu ya Allah itu Bapak Ibu. Barulah nampak zatnya, barulah kelihatan sifatnya, barulah kelihatan asmanya, barulah terzahir afalnya. Dalam semua gerak dan diam, itulah nyatanya gerak dan diamnya aku, Tuhan. Tidak ada siapa-siapa lagi di sana. Itu udah kembali namanya Bapak Ibu. Udah kembali sebelum mati itu, udah kembali sebelum ajal. Jadi jangan Bapak Ibu pikirkan kembali menemui Allah itu seperti kita menemui teman. Ya. Datang kita ke rumahnya, bukan begitu. Menemui Allah itu maksudnya sudah mengenali diri ini, bahwa diri inilah nyata dirinya. Kalaulah diri ini nyatanya dirinya, diri inilah yang dirinya yang sebenarnya. Itulah maknanya berjumpa Allah itu pada diri sendiri. Makanya Nabi Muhammad pada saat ditanya oleh Umar, apakah engkau melihat Allah ya Rasulullah? Naam. Ya betul, aku melihat Allah. Bagaimana rupa Allah yang kau lihat itu ya Rasulullah? Ra'aitullah nuran. Aku melihat Allah itu nur. Lihat kita memahaminya. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat. Ra'aitullah nur. Ra'aitullah nuran. Aku melihat Allah itu nur. Kemana memandangnya Rasulullah itu? Makna hakikatnya nur. Allah itu nur katanya. Nur ini maknanya terang. Terang itu maknanya jelas. Jelas itu maknanya nyata. Nyata itu maknanya adalah wujud. Maka segala yang wujud, ya, segala yang nyata, segala yang jelas, segala yang terang pada sekalian alam, pada diri Bapak Ibu, itu adalah nur. Nur itu siapa? Nur itu aku, kata Allah. Ini yang terang nih, yang wujud nih. Segala yang wujud itu yang dikatakan nur. Yang nur itu yang Allah itu.
Makanya Nabi mengatakan, ra'aituhu bil fuadi walam arahu bil ain. Aku melihat Allah itu dengan fuad, dengan kolbu, dengan rohani, dengan rasa, bukan melihat dengan ini Bapak Ibu. Maksudnya apa? Bahwa yang Allah yang dimaksudkan oleh Rasulullah nur itu tiada lain sempurna nyatanya pada diri sendiri. Itulah maksudnya Rasulullah itu ketika Mi'raj Bapak Ibu, Nabi memandang ke depan tidak nampak Tuhan, memandang ke belakang tidak tampak Tuhan, memandang samping kanan tidak nampak Tuhan, memandang samping kiri juga tidak tampak Tuhan. Disitulah Nabi paham dan mengerti bahwa Tuhan itu sudah nyata sempurna pada dirinya ini. Sini memandangnya. Kenapa? Karena nur itu sudah menjadi batang tubuhnya, nur itu sudah menjadi sekalian ruhnya itu. Makanya memandang Allah itu zahir dan batin. Zahirnya sudah berupa tubuh, batinnya sudah berupa ruh. Kumpulan tubuh dengan ruh, itu yang disebut namanya insan. Tuh insan. Insan inilah aku, Tuhan. Inilah penegasan Nabi kepada Umar. Wahai Umar, apabila engkau sudah bisa memandang aku, sudah sama engkau memandang Allah. Apa sebabnya? Siapa yang bisa memandang aku, sudah sama dia memandang Allah. Hei Umar, apabila engkau sudah bisa memandang nur, nur itu sudah jadi batang tubuhku, nur itu sudah menjadi ruhku, sudah sama engkau memandang Allah. Karena Allah itulah yang wujud, Allah itulah yang tunggal, Allah itulah yang esa. Esa, wujud dan tunggalnya Allah itu sudah meliputi segala yang ada, termasuk dirimu, termasuk diriku. Disitulah letaknya kesempurnaan memandang Allah itu pada insan. Apa dalilnya itu? Kesempurnaan memandang Allah itu pada insan. Wa khalaqa Adam, ini dia. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Dan dijadikan alam itu adalah gambaran rupa diriku. Adam, alam, diri kita ini Adam, diri kita ini alam. Wa khalaqa Adam ka suratihi, dan dijadikan Adam itu, alam dan dirimu itu adalah rupa diriku, itu adalah wajah diriku. Ini sempurnanya. Alam ini kan wajah Allah, alam ini rupa Allah. Namun kesempurnaan memandang wajah Allah dan rupa Allah itu, ini pada insan ini. Sini sempurnanya Bapak Ibu. Sini sempurna memandang itu. Jadi jangan memandang kemana-mana, tetap sempurnanya ini. Terpandang si A, sempurnanya si A itu di diri ini. Teringat si B, kesempurnaan si B itu di sini. Mana tahu Bapak Ibu di dalam sholat Bapak Ibu Allahu Akbar, ingat anak, ingat suami, ingat menantu, ingat odong-odong kalau bawa anak ketek. Kesempurnaan anak, suami, istri, odong-odong itu pulangkan dia ke sini. Ke sini pulangnya, sempurnanya itu memandang wajah Allah tuh, ya ke sini Bapak Ibu. Ini juga wajah Allah juga semuanya. Alam ini juga wajah Allah. Namun kesempurnaan memandang wajah Allah pada segala yang ada, segala yang wujud, pada sekalian alam, inilah dia pada alam batang tubuh yang disebut insan ini dia. Wa khalaqa Adam ka suratihi itu. Ya. Kesempurnaan memandang aku ya pada dirimu. Adam itu aku. Begitu Allah katakanlah. Bahasanya yang sempurna. Dirimu itu aku, diri aku itu dirimu. Kalau dirimu itu adalah aku dan aku adalah dirimu, maka tidak ada dirimu, yang ada itu aku. Kalau udah paham seperti itu, apa mau disebut lagi? Ya, tidak perlu disebut-sebut lagi. Kalau disebut hanya untuk menjelaskan Allah yang wujud, yang tunggal saja. Tidak pun disebut, memang dia cuma yang ada.
Kalau ada juga selain dirinya, itu masih buta namanya. Itu yang sesat itu yang najis tuh. Nah, jadi bagaimana kita menghindari diri kita itu tidak najis, tidak buta, tidak tersesat? Jangan terlihat akan wujud keakuan diri. Itu aja lah tuh. Jangan terlihat akan keakuan diri atau wujud diri atau merasa diri yang berbuat, jangan sampai terlihat. Yang ada hanya wujud Allah, keakuan Allah, ya Allah aja untuk lihat. Itu yang namanya Bapak Ibu. Itu udah sempurna tuh Bapak Ibu. Cara malikok dengan Allah, cara ma'rifat kepada Allah, cara menyaksikan Allah itu mudah sekali memahaminya. Ya, yang sulit itu apa Bapak Ibu? Mengenal Allah atau mengenal diri? Mengenal diri yang payah, mengenal Allah tak payah. Ya, makanya siapa yang terbongkar rahasia dirinya, pastilah terbongkar rahasia Tuhan. Karena sesungguhnya rahasia Tuhan itulah sebenarnya dirimu. Cuma yang menghijab rahasia Tuhan pada diri, ya diri kita sendiri yang menghijabnya. Keakuan kita itu yang menghijab diri kita untuk berjumpa dengan Allah. Karena masih ada keakuan diri itu maksudnya. Itu yang ego tuh, yang aden tuh, lupa dia aden yang sebenar tuh siapa, ambo yang sebenar tuh siapa, aku yang sebenarnya tuh siapa, ya, aku yang sebenarnya ya akunya Allah. Boleh Bapak Ibu bilang aku khalifah, kan gitu, bilanglah nanti aku khalifah, umur 80 tahun, mati khalifah tuh, ada aku khalifahnya lagi? Nggak ada. Aku siapa yang ada? Aku Allah cuma yang ada tuh. Bilanglah dianya khalifah 80 tahun, dianya khalifah mati tuh. Ada dia khalifah lagi? Yang ada dianya siapa? Dianya Allah. Bilanglah engkaunya khalifah 80 tahun mati itu. Adakah engkau khalifah lagi? Nggak ada. Yang ada siapa? Engkaunya Allah. Ini yang dimaksudkan oleh Allah itu dalam firman-Nya, la ilaha illa anta. La ilaha illa anta. La ilaha illa huwa. La ilaha illa ana. Tidak ada yang wujud melainkan yang wujud tuhnya engkaunya Allah. Tidak ada yang wujud melainkan wujud tuhnya dianya Allah. Tidak ada yang wujud melainkan wujud itu ada akunya Allah. Inilah yang katakan akunya sejati, dianya sejati, antanya sejati, itu ya Allah tadi, itu yang zat tuh. Karena dia cuma yang tunggal, dia cuma yang ada. Kalau kita sudah paham yang aku sejati itu Allah, yang dia sejati itu Allah, yang engkau sejati itu Allah, boleh kita beraku-aku, boleh kita panggil dia engkau, tidak berdosa Bapak Ibu. Karena kita paham yang dianya itu bukan dianya dia, tapi dianya Allah. Kita paham yang engkau yang kita panggil itu bukan engkaunya dia, tapi engkaunya Allah. Yang kita sebut itu bukan akunya dia, bukan akunya aku, tapi akunya Allah. Barulah sempurna itu. Dari Allah, bagi Allah, untuk Allah. Itu tuh, bagi Allah, dari Allah, untuk Allah. Dari Allah, bagi Allah, untuk Allah. Tidak ada dari kita untuk Allah, tidak ada dari Allah untuk kita. Dari Allah, bagi Allah, dan untuk Allah. Namun tutuplah bahasa ma'rifat. Ditutup. Ya, ditutup bahasa ma'rifat itu dengan bahasa syariat. Maka disebut namanya hamba Allah. Hamba Allah. Maksudnya hamba Allah itu Allah yang berpakaian hamba, Allah yang berwujudan hamba. Itu sebenarnya hamba Allah itu, hamba itu yang Allah tuh. Hamba itu yang Allah tuh. Maka ditutup dia dengan bahasa hamba Allah. Dikasih nama hamba-hamba ini kan di syariat. Hamba itu di syariat, Allah itu di hakikat.
Kenapa hamba di syariat, Allah itu di hakikat? Karena hamba ini, ya, ini nyatanya. Nyatanya, kalau nyatanya berarti ini zohirnya. Sedangkan Allah di hakikat, ya, ini yang batinnya. Ini yang batin. Ya, nah sekarang yang batin itu dah zahir. Yang batin itu dah zahir. Siapa yang batin tadi namanya? Allah. Kalau Allah itu dah zahir, sudah nyata, sudah wujud, maka nyata dan zahir serta wujudnya Allah itu disebut namanya hamba. Ini yang dikatakan Allah berpakaian hamba. Sebenarnya hamba itu yang Allah itu. Allah itu yang hamba itu. Nah, diambil lagi duduk pahamnya. Allah itu yang zatnya, hamba itu yang sifat. Punya maksudnya. Makanya dikatakan sifat itulah kenyataan zat. Kalaulah sifat itu kenyataan zat, patrikan dalam diri. Sifat itulah yang sebenar-benarnya zat. Jadi untuk melihat zat memandangnya ke mana? Memandang mana? Nah, sifat. Untuk memandang zat pandangnya ke sifat. Apa sebabnya memandang zat mesti ke sifat? Karena sifat inilah sebenarnya kenyataan zat. Sifat inilah kezohiran zat. Sifat ini terjadi zat. Kalaulah sifat ini kenyataan zat, sifat ini kezohiran zat, sifatnya terjadi zat, maka sebenarnya sifat itulah sebenar-benarnya yang zat itu. Ada. Itu memahaminya. Kalau Bapak Ibu beri nama, zat siapa namanya? Allah. Sifat siapa namanya? Muhammad. Maka yang dikatakan Muhammad itu hamba. Yang disebut hamba itu Muhammad. Nah, siapa hamba dan Muhammad? Itu sifat. Siapa sifat? Sifat itu yang zat yang sebenarnya. Itu yang Allah maksud. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, hei Muhammad, engkau tu aku tu engkau. Sifat itu zat. Zat itu yang sifat. Itu maksudnya. Ini yang disebut dua yang tiada berpisah, dua yang tiada berbeda. Satu dia Bapak Ibu, sebutannya dua, panggilannya dua, tapi hakikat yang dua itu sebenarnya satu juga dia Bapak Ibu. Nggak ada bedanya itu. Itu maksud Ustadz, jangan dipisahkan sifat dengan zat, jangan diceraikan zat dengan sifat. Tetap diesakan dia. Penyebutannya boleh berpisah, tapi pandang hakikat itu esa dia. Gula lah gula. Gula pasir. Ini gula. Ini manisnya. Pernahkah berpisah Bapak Ibu gula dengan manisnya? Ini manisnya di sini. Ini gulanya sini. Pernah? Tidak. Kalau tidak berpisah, manisnya letaknya di mana? Manisnya letaknya di gula. Itu dia. Itu maknanya gula itu, manis itu terbitnya asalnya daripada gula. Manis itu terbitnya asalnya daripada gula. Manis itu yang aku. Manis itu kenyataan gula. Itu maksudnya. Kalaulah manis itu kenyataan gula, maka sebenarnya yang manis itu itulah yang gula itu. Nggak boleh dipisahkan itu Bapak Ibu. Itu aja maksudnya, itu aja pahamnya. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dalam memahami kajian ini. Karena kajian ini nggak akan pernah habis-habisnya Bapak Ibu. Ini yang selalu kita asah. Ya, andai kata batin kita tuh tumpul, batin kita tuh majal, ya, diasah kembali. Mengasahnya dengan keistiqomahan. Keistiqomahan itu dengan iman. Iman itu memandang dirinya yang ada semata-mata pada diri maupun di luar diri, dalam bentuk wujud yang berbeda, dalam bentuk rupa yang lain. Dia tuh itu mengasahnya dilatih itu, ya. Secara zuhir, ini lihat penutup. Secara zuhir, mic ini akan tangan mengambil tuh. Namun secara hakikatnya nampak hati yang mengambil. Secara pandangan hakikat bil hakikat nampak ruh tuh. Secara pandangan makrifatnya nampak Allah tuh. Sekarang Allah cuma yang ada.
Kalau Allah cuma yang ada, maka tubuh, hati, roh itulah kesempurnaan wujudullah itu. Sempurna dia tuh. Makanya dari dia, bagi dia dan untuk dia. Tidak ada dari siapa-siapa itu. Ya, yang wujud aku. Kalau aku yang wujud, maka yang hayat itu aku. Ya. Siapa yang merasa wujud, siapa yang merasa hayat, ada merampok aku dah tuh. Ya, sudah merampok aku kata Tuhan. Kalau udah merampok aku itu, udah tidak dapat ridhonya, tidak dapat rahmatnya. Itu saja. Sekarang kita buka pertanyaan dan tanya jawabnya. Ya, bila topik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak hingga akhir pembahasan ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah keimanan kita. Jangan lupa doakan yang terbaik untuk guru kita Ustadz Iswardi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.